happy Sunday. Wonder Kids, hari ini kembali Lause Evi akan menemani adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Yuk bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama berkumpul kembali untuk boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati setiap kami, biarlah kami dapat memuji Engkau dengan penuh semangat dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Wonder Kids, masih semangat gak untuk memuji Tuhan? Kalau masih semangat, tak bosan-bosannya, langsung mau ingatkan adik-adik bahwa kita mempunyai Tuhan yang begitu baik. Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kita. Di mana kita semua tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat indah. Seindah pelangi, seindah bintang di langit, bahkan seindah bunga di padang. Nah adik-adik, yuk bersama-sama kita dengan semangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kasih Yesus. Dengan gerakan ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari langit, lebih indah dari langit, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit,
kita sudah penuh semangat memuji Tuhan. Dan sekarang saat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, duduk yang manis, duduk yang rapi, dan kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersama-sama kita angkat pujian. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur Yesus sayang papa, mama, kakak, adik, dan kita semua. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Halo Wonder Kids di rumah, selamat hari Minggu, senang sekali Loso Tuti di sini ketemu lagi dengan adik-adik untuk sama-sama dengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari Minggu ini kami bisa ibadah sekolah minggu lagi dan kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan, tolong ya supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wonder Kids di rumah, siapa yang merasa Tuhan Yesus baik? Ada? Semua ya. Lause juga merasa dan menikmati dan mengalami Tuhan Yesus baik dalam kehidupan Lause, dan begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Tuhan tetap baik. Nah, hari ini Lause mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus itu nggak hanya baik buat Lause dan buat adik-adik di rumah. Tuhan Yesus itu baik buat semua orang. Orang yang kita kenal maupun orang yang kita nggak kenal. Pokoknya semua orang Tuhan Yesus tetap baik bagi mereka. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang anak yang kita nggak kenal. Dia hidup dulu, udah lama, dia udah meninggal. Tapi kisah anak ini mau kasih tahu kita kalau Tuhan Yesus baik. Nah, nama anak itu adalah Maria Josephine Jacob.
Nah, karena namanya panjang, orang biasa panggil dia Mia. Ada yang panggilannya Mia di sini? Dia anak perempuan yang masih kecil, dia masih SD. Tapi sedih sekali adik-adik, karena Mia itu papanya udah gak ada. Jadi mamanya itu harus kerja untuk kasih makan mereka dan juga biayain sekolah Mia dan kakak-kakaknya. Bayangin, mereka itu ada 8 bersaudara. Kalau 8 banyak atau sedikit? Yo, di rumah Wonder Kids berapa orang bersaudara? Ada 1 aja? Ada 2? Ada 3? Ada yang 4 enggak? Ada yang 5? Kayaknya enggak ada ya. Kalau Mia ada 8. Banyak. Jadi karena mamanya juga bukan orang kaya, mamanya harus bekerja. Kerjanya apa coba? Kerjanya itu dia pergi ke rumah-rumah, lalu dia bantu cuci baju di rumah-rumah orang. Lalu setelah dia cucikan baju, dia setrika, lalu dia jemur. Dia kerja di rumah-rumah orang, lalu dia dikasih uang. Pulang dari rumah-rumah itu, ibunya Mia di rumah nggak langsung bobo, tapi dia kerja lagi. Kerjanya apa? Wah, di dapur dia ambil celemek, lalu ambil topi untuk memasak supaya rambutnya nggak kotor. Lalu dia ambil baskom, dia ambil terigu, dia ambil mixer, dia ambil telur. Ngapain ya kira-kira? Dia bikin kue. Ya, nih kuenya nih. Dia bikin kue untuk apa? Dia jual. Nanti yang jual itu Mia dan kakak-kakaknya. Pergi jual ke rumah orang, tawarin, pergi jual ke toko, ke pasar-pasar, lalu uangnya buat makan dan untuk sekolah. Wah, habis Ibu Mia bikin roti, Ibu Mia nggak langsung santai-santai di rumah, dia juga kerja lagi. Kerjanya apa? Selain bikin kue, lalu kemudian dia cuci pakaian orang-orang lain. Ternyata Ibu Mia juga bekerja sebagai apa? Nih, Ibu Mia juga menjahit baju. Dia menjahit baju orang-orang Belanda waktu itu. Wah, Ibu Mia hebat ya. Ibu Mia sekalipun udah capek kerja, tapi dia harus terus bekerja lagi untuk bikin kue, bikin roti. Lalu dia juga menjahit pakaian orang-orang Belanda. Lalu uangnya tadi buat apa? Uangnya untuk makan anak-anaknya dan untuk uang sekolah anak-anaknya. Wah, Ibu Mia hebat sekali ya. Tuhan sangat baik bagi hidup Ibu Mia, sehingga Ibu Mia juga tetap sehat untuk bekerja. Nah, adik-adik, sekalipun Ibu Mia itu uangnya sedikit, dia kan kerjanya tadi banyak, tapi uang yang diterima sedikit, habis untuk makan, untuk biaya sekolah, bayar listrik, lain-lain. Tapi Ibu Mia sekalipun uangnya sedikit, tidak pernah lupa kasih persembahan kepada Tuhan. Bahkan nih ya, Ibu Mia itu gak hanya kasih persembahan untuk dirinya sendiri, tapi Ibu Mia juga ajarin anak-anaknya untuk kasih persembahan. Nih, setiap dapat uang, Ibu Mia bilang,
Ayo anak-anak, disisihkan ya uangnya seberapapun. Mau uangnya kecil, besar, harus tetap kasih persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik di rumah masih kasih persembahan gak ya? Sekalipun gak ke gereja, tapi adik-adik bisa tanya papa mama, gimana caranya kasih persembahan? Nanti papa mama bisa kasih tahu ya, bisa bantu. Nah, Mia pun waktu dia diajarin sama mamanya untuk kasih persembahan dan juga kakak-kakaknya, mereka pun kasih persembahan kepada Tuhan. Nah, satu hari ada seorang pendeta, namanya pendeta John Sung. Pendeta ini dari luar negeri. Lalu dia datang ke tempatnya Mia, ke daerahnya Mia di ujung pandang. Wah, karena itu pendeta besar, dia mau berkhotbah. Khotbah itu artinya cerita firman Tuhan kayak Lause ini. Nah, pendeta itu cerita firman Tuhan, dia berkhotbah dan Mia, kakak-kakaknya, adik-adiknya, mamanya datang untuk dengar khotbah dari pendeta siapa tadi? John Sung. Oh, pendeta itu cerita tentang Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita, dosa Wonder Kids di rumah, dosanya Mia. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, waktu Mia dengar itu, dia sedih sekali. Sedih karena apa? Karena dia tahu dia berdosa. Sekalipun dia masih kecil, tapi dia sadar dia juga nakal sama Tuhan. Oh, dia sedih. Lalu dia pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, dia cerita sama mamanya. Dia kasih tahu mamanya, dia bilang sama mamanya, "Mama, aku minta maaf ya, aku berdosa." Hah, mamanya kaget. Kenapa Mia bisa bilang begitu? Iya, Ma, karena aku dengar firman Tuhan tadi kasih tahu kalau Tuhan Yesus mati menebus dosaku. Aku berdosa, aku salah sama Mama. Hah? Mamanya kaget. Kenapa, Mia? Ternyata Mia jujur kalau selama ini aku sudah mengambil uang Mama. Waktu Mama bilang kasih persembahan, uangnya aku ambil buat jajan. Waktu Mama bilang ayo pergi jual roti, jual kue, uangnya aku ambil buat jajan. Terus aku bilang Mama uangnya hilang. Mama, aku minta maaf ya. Aku janji gak akan ngulang lagi perbuatan dosa, bohong, terus mencuri uang Mama. Kira-kira mamanya marah, jewer dia, atau gimana ya? Ternyata waktu mamanya dengar itu, mamanya justru senang sekali. Karena apa? Anaknya sekalipun masih kecil tahu perbuatan nakalnya dan dia gak mau mengulang lagi kenakalannya. Mamanya peluk dia, lalu mamanya bilang, "Mia gak usah nangis karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa Mia." Mianya senang sekali. Nah, apalagi besoknya Mia mau terima rapot. Di kelas dia bersama-sama teman-temannya, dulu belum ada pandemi. Terus Mia datang ke sekolah mau terima rapot. Dia tunggu bersama dengan teman-temannya. Satu-satu dipanggil. Panggil nama temannya, Albert, Vincent, siapa lagi ya, Jonathan gitu. Mia tunggu. Kok nama aku gak dipanggil-panggil kan? Nama aku kan M.
harusnya nggak terlalu lama panggilnya. Kenapa ya? Wah, semua nama teman-temannya sudah dipanggil. Yang terakhir adalah Mia. Wah, Mia, kok aku nggak dipanggil-panggil nama aku? Tahu nggak kenapa, Wonder Kids? Ternyata Mia dipanggil namanya terakhir karena dia juara kelas. Yeay! Ternyata Mia anaknya pintar di sekolah. Dan tahun itu dia juara kelas. Bukan hanya juara kelas, tapi satu sekolah. Dia punya nilai yang sangat besar. Waduh, Mia senang sekali. Tadinya dia sedih, dia takut, dia pikir dia tinggal kelas. Tapi ternyata dia dipanggil terakhir karena dia juara kelas. Yeay! Karena dia juara kelas, lalu ibu guru panggil dia. Mia, sini. Mia, kamu juara kelas, nilai kamu bagus. Jadi Mia dapat beasiswa. Mia bisa sekolah kemana aja yang Mia mau. Mia, kamu jadi perawat kan? Mia boleh sekolah jadi perawat. Mama kamu gak bisa biayain kamu, tapi sekolah akan kasih uang untuk kamu sekolah perawat. Atau kamu mau sekolah yang lain boleh. Nanti sekolah yang kasih biaya. Wah, Mia senang sekali. Lalu dia bilang sama bu guru aku mau tanya mama aku dulu ya. Lalu Mia pulang. Waktu Mia pulang, di perjalanan sebelum dia sampai ke rumah, dia lihat apa? Gereja. Nah, lalu dia nggak langsung pulang. Dia masuk ke gereja. Lalu di situ dia berdoa sama Tuhan. Dia menangis bukan karena sedih, tapi karena dia senang. Tuhan, terima kasih, sekalipun mama aku miskin, susah cari uang untuk sekolah, tapi aku bisa juara kelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau sepenuhnya mencintai Tuhan Yesus. Aku juga mau melayani Tuhan Yesus. Aku mau serahkan hidupku untuk Tuhan Yesus. Setelah dari gereja, lalu Mia pulang ke rumah. Waktu Mia pulang ke rumah, dia kasih tahu mamanya, "Mama, aku juara kelas." Mamanya senang, saudara-saudaranya senang. Lalu Mia bilang begini, "Ma, aku dapat beasiswa untuk sekolah dimanapun yang aku suka. Tapi aku lebih memilih untuk melayani Tuhan Yesus." Gimana caranya ya? Cara Mia melayani Tuhan Yesus adalah setelah dia sekolah lulus, dia sudah besar, lalu dia melayani Tuhan Yesus dengan menerjemahkan Alkitab ke bahasa anak-anak yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Bukan hanya itu saja, Mia juga menerjemahkan Alkitab ke bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Wah, luar biasa ya Mia ya. Mia yang tadinya masih kecil, lahir dari orang tua yang susah sekali bekerja, tapi dia pintar, lalu dia mau menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan karena dia sayang sama Tuhan Yesus. Nah, Wonder Kids di rumah, hari ini kita belajar lagi ya bagaimana Tuhan Yesus baik buat semua orang. Bukan hanya buat Lause, Wonder Kids di rumah, tapi juga buat Mia. Dan waktu Mia tahu Tuhan Yesus baik buat dia, Tuhan Yesus mau menebus dosanya, Mia pun hidup apa? Melayani Tuhan Yesus. Mia nggak nakal lagi, Mia nggak mencuri lagi, Mia nggak bohong lagi, tapi Mia mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, Wonder Kids di rumah, kita juga mau ya seperti itu ya.
setelah Tuhan Yesus menebus kita, Tuhan Yesus baik buat kita, kita juga mau hidup buat Tuhan senang. Gak mencuri, gak bohong, gak nakal, gak melawan papa mama, gak malas dengar firman Tuhan, gak malas sekolah minggu, gak malas kasih persembahan. Nah, memuji Tuhan dengan semangat, semua itu bikin Tuhan senang. Oke, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa ya buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar untuk sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan yang sudah mau menebus kami dari dosa. Tuhan tolong ya, supaya waktu kami mau nakal, kami ingat Tuhan baik, sehingga kami gak nakal lagi, gak bohong, gak mencuri, gak melawan papa mama, tapi kami mau jadi anak yang bikin Tuhan senang, bikin orang-orang di sekitar kami senang. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke, Wonder Kids di rumah, pesan Lause selalu apa? Jaga kesehatan dan tetap berdoa supaya nanti di waktu yang tepat, kalau gedung gereja kita sudah siap, ruangan sekolah minggu sudah siap. Ngomong-ngomong, minggu ini kita udah di gereja baru loh, tapi ruang sekolah minggunya belum siap. Tetap doakan ya, jaga kesehatan dan hidup menjadi anak-anak yang bikin Tuhan senang. Bye-bye.